Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan biografi salah satu imam hadis paling besar di antara imam hadis lainnya, yaitu beliau Imam Bukhari. Yang mana kalau kita sudah ketahui bersama, kalau sudah beliau yang meriwayatkan hadis, maka kesohihannya tidak bisa diragukan lagi. Jadi hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Bicara hadis, tidak mungkin kita bisa lepas dari jasa Imam Bukhari, penyusun kitab hadis paling sahih. Siapakah beliau? Nah, mari kita bahas biografi beliau. Nama asli dan nasab Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barjizbah. Kunyahnya atau gelarnya adalah Abu Abdillah. Ia berasal dari Bukhara, sekarang masuk Uzbekistan, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Bukhari, yaitu orang Bukhara. Ismail, ayah Al-Bukhari, adalah seorang ulama hadis di daerah Bukhara. Ia murid dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, dan Abdullah bin Mubarak. Ismail juga seorang pebisnis. Ia termasuk orang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak bercampur dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Aku tidak mengetahui bahwa ada di antara hartaku 1 dirham pun yang haram maupun syubhat, kata Ismail saat sakit menjelang wafat. Kelahiran dan masa kecil. Muhammad bin Ismail lahir di Bukhara pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Bukhara waktu itu merupakan wilayah Khurasan. Bukhara merupakan kota yang indah. Islam masuk ke sana pada masa Daulah Bani Umayyah. Sebelumnya, Bukhara merupakan ibu kota Samaniyin. Al-Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Demikian pula suasana ibadah dan ketakwaan keluarganya, terutama ayahnya yang seorang ulama. Namun tak lama kemudian, ketika Al-Bukhari masih kecil, sang ayah wafat. Jadilah Al-Bukhari menjadi anak yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Muhammad bin Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh yang cinta ilmu. Sewaktu kecil, Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan. Awalnya penglihatannya berkurang, makin lama makin tidak jelas hingga tak bisa melihat. Sang ibu yang taat beribadah terus mendoakan Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir, usai sholat tahajud. Suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Nabi Ibrahim menemuinya dalam mimpi, lantas mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu, karena engkau sering berdoa kepadanya." Pagi harinya, keajaiban terjadi. Muhammad bin Ismail sembuh dari buta. Matanya kembali bisa melihat seperti sedia kala. Subhanallah, Masya Allah. Jenius sejak belia. Kejeniusan Imam Bukhari telah terlihat sejak belia. Ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia juga mulai hafal banyak hadis tanpa mencatat. Di usia itu, sewaktu masih belajar di Kutab, hingga asar, Al-Bukhari tidak langsung pulang. Saat teman-temannya pulang untuk bermain, ia meneruskan membaca dan belajar. Semangatnya menuntut ilmu sungguh luar biasa, dan lebih luar biasa lagi kecerdasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dalam sekejap, Al-Bukhari bisa menghafal apa yang dibacanya. Pada usia 11 tahun, Al-Bukhari sudah menghafal banyak hadis beserta sanadnya. Karenanya, dengan mudah ia bisa mengoreksi ketika ada kesalahan hadis yang ia dengar. Suatu hari, ada yang membacakan hadis. Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Ibrahim. Al-Bukhari mengingatkan, "Wahai Abu Fulan, sesungguhnya Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim." Mendengar itu, orang tersebut malah menghardik Al-Bukhari. "Jika engkau memiliki catatan asli, bukalah catatanmu," kata Al-Bukhari tanpa rasa takut. Orang itu kemudian mengambil catatannya, dan ternyata memang benar. Memang tertulis Az-Zubair tidak. Memang benar. Tertulis Az-Zubair, tapi bukan Abu Az-Zubair. "Engkau benar, nak. Lantas siapakah perawi itu?" Kata pria tersebut menyadari kekeliruannya. Dia adalah Az-Zubair bin Abdi. Lalu pria itu membetulkan catatannya. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari telah hafal Musnad Abdullah bin Mubarak, serta kitab karya Waqi'.
Tak hanya hafal, ia memahami maksud perkataan dua ulama itu dalam kitab-kitab tersebut. Di usia yang sama, Al-Bukhari menunaikan ibadah haji ke Mekah. Itu pula yang menjadi rihlah pertamanya. Rihlah dalam dua hadis ini maksudnya bukan piknik atau wisata, melainkan bepergian untuk mencari dan belajar hadis. Di Mekah, ia berguru kepada banyak ulama termasuk Al-Humaidi. Pada usia 17 tahun, Muhammad bin Ismail telah hafal Al-Jami' As-Sufyan. Pada usia 17 tahun, Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari telah hafal Al-Jami' Sufyan Ats-Tsauri. Ia juga banyak membetulkan catatan para ulama. Rihlah ke berbagai negeri. Memasuki usia 18 tahun, Imam Bukhari rihlah ke Madinah. Setelah keilmuannya mendapat sanjungan dari Al-Humaidi, bahkan menjadi rujukan saat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis. Di Madinah, Al-Bukhari berguru kepada banyak ulama, terutama ulama tabi'ut tabi'in yang masih hidup. Di antaranya Ibrahim bin Al-Munzir, Matrab bin Abdullah, Ibrahim bin Hamzah, dan Abu Thabit Muhammad bin Ubaidillah. Juga menuliskan karya pertama At-Tarikh yang ia selesaikan di makam Rasulullah Ar-Raudah. Pada usia 19 tahun, Al-Bukhari rihlah ke Basrah. Ia berguru kepada banyak para ulama di sana, di antaranya Abu Asim bin An-Nabil, Safwan bin Isa, Badil bin Sabit, dan lainnya. Lalu rihlah ke Kufah dan berguru kepada Abdullah bin Musa, Abu Nuaim bin Ya'qub, Hasan bin Rabi, dan para ulama lainnya. Pada usia 20 tahun, Al-Bukhari rihlah ke Baghdad. Sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, banyak ulama berdiam di kota tersebut. Maka Al-Bukhari pun berguru kepada banyak ulama termasuk Imam Ahmad. Namun karena kondisi keamanan yang mulai tidak stabil, Imam Ahmad menyarankan Al-Bukhari untuk segera keluar dari Baghdad. Al-Bukhari juga rihlah ke Syam. Di sana ia berguru kepada Yusuf Al-Farabi, Abu Ishaq bin Ibrahim, dan para ulama lainnya. Ia juga rihlah ke Mesir, berguru kepada Uthman bin As-Said, Sa'id bin Abi Maryam, dan sejumlah ulama lainnya. Dari rihlah demi rihlah ini, Imam Bukhari memiliki sangat banyak guru. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis yang telah menghafal hadis, kata Al-Bukhari. Keilmuan dan kecerdasan Imam Bukhari. Sejak muda, Imam Bukhari telah melakukan rihlah. Mujahadahnya demi mendapatkan hadis sangat luar biasa. Ia pernah menempuh perjalanan hingga sebulan demi mendapatkan sebuah hadis sahih. Namun ia juga bisa mendapatkan hadis yang sangat banyak dari seorang ulama. Ia berguru kepada 1080 ulama. Ia berguru kepada 1080 ulama, mulai tabi'ut tabi'in hingga ulama yang seusia dengannya. Dari mereka semua, Al-Bukhari hafal ratusan ribu hadis. Syekh Ahmad Farid menuliskan, Imam Bukhari hafal 200.000 hadis. 100.000 diantaranya adalah hadis sahih, bahkan ada yang menyebut Al-Bukhari hafal 600.000 hadis. Dari 100.000 hadis yang sahih, menurut persyaratan sebagai ulama itu, sebagian ulama tersebut pada saat masa itu, Al-Bukhari menyaringnya dengan sangat ketat, dan sebagaimana kita ketahui, hadis sahih dengan syarat Bukhari memang paling ketat dibandingkan dengan hadis sahih syarat ulama lainnya. Akhirnya, terbitlah karya monumental Jami' As-Sahih yang memuat 7.275 hadis sahih, karya Imam Bukhari. Keilmuan dan kecerdasan Imam Bukhari telah diakui oleh para ulama sejak usianya masih muda. Ketika masuk ke suatu kota, bukan hanya kaum muslimin secara umum yang menyambutnya, bahkan terkadang para ulama ingin mengujinya. Misalnya, Al-Bukhari mau datang ke Baghdad, para ulama hadis, ahli hadis semuanya di sana berkumpul. Mereka hendak menguji keilmuan Al-Bukhari dengan mengacak 100 hadis. Hadis yang sudah acak urutannya itu lalu dipercayakan kepada 10 ulama. Masing-masing akan membawakan 10 hadis. Ketika Imam Bukhari tiba, mereka mengundangnya dalam forum ulama luar Baghdad. Jadi ketika Imam Bukhari tiba, mereka mengundangnya dalam forum yang ulama luar Baghdad juga menghadirinya. Satu ulama tampil membaca 10 hadis acak, lalu menanyakan kepada Al-Bukhari. Beliau hanya menjawab, saya tidak tahu. Berikutnya ulama kedua membacakan 10 hadis yang acak, lalu menanyakannya. Kembali Al-Bukhari menjawab, saya tidak tahu. Demikian seterusnya hingga 10 ulama itu selesai. Banyak ulama yang sempat meremehkan Al-Bukhari. Mengetahui ulama tersohor itu hanya menjawab, saya tidak tahu. Namun anggapan mereka segera sirna saat Al-Bukhari sesaat kemudian membacakan
seluruh hadis itu dengan membetulkan susunannya, sehingga semuanya menjadi hadis yang benar. Yang lebih menakjubkan, Al-Bukhari bisa mengingat 100 hadis itu tanpa mencatatnya. 10 ulama yang mengujinya takjub dengan keilmuan Al-Bukhari. Ulama lain geleng-geleng kepala ya, melihat imam hadis yang sangat jenius di depan mereka. Begitu banyak pujian kepada Al-Bukhari, cukuplah pernyataan Ibnu Khuzaimah merangkumnya. Tidak ada manusia di bawah langit ini yang lebih mengetahui hadis daripada Al-Bukhari. Keilmuan Al-Bukhari juga terlihat dari beberapa banyak muridnya yang menjadi ulama. Murid Al-Bukhari berjumlah 90.000 orang, di antaranya adalah Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, serta banyak ulama besar lainnya. Ketika memasuki sebuah kota dan Al-Bukhari menyampaikan ceramahnya, kaum muslimin pasti menyambutnya dengan penuh antusias. Jumlah jemaahnya bisa mencapai puluhan ribu orang di Baghdad. Pengajian Al-Bukhari dihadiri 20.000 orang. Ibadah, zuhud, dan waroknya. Sungguh benar firman Allah tentang hakikat ulama. Mereka bukan hanya yang ilmunya tinggi, tetapi ketinggian ilmunya semakin menambah takut kepada Allah. Bukan hanya khauf, tapi khasyah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ini salahnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Ibadah, zuhud, dan warok. Imam Bukhari sungguh patut kita teladani. Pernah ia sholat jamaah zuhur di perkebunan. Lalu ia sholat ba'diyah cukup panjang. Usai sholat, ia minta temannya melihat ada apa di balik bajunya karena ia merasa ada yang menggigitnya. Rupanya ada 17 bekas gigitan lalat kerbau. Mengapa engkau tidak membatalkan sholatmu? Kan cuma sholat sunnah, tanya temannya itu. Aku sedang membaca surat dan aku tidak suka memutuskan hingga akhir surat, jawab Al-Bukhari. Ulama bergelar Syekhul Muhaddithin itu terbiasa sholat malam 13 rakaat, sholat tahajud dan sholat witir, sebagaimana hadis sahih yang ia riwayatkan. Demikian pula ia mengamalkan hadis-hadis sahih lainnya menjadi bukti kegigihan dalam mengikuti sunnahnya. Pada bulan Ramadan, setiap malam Al-Bukhari khatam Al-Quran dalam sholatnya. Di pagi hari ia tilawah 10 juz, siang 10 juz, dan sebelum buka puasa 10 juz. Sehingga dalam bulan Ramadan ia khatam 60 kali. Jangan tanya zuhud dan waroknya, cukuplah Sulaim bin Mujahid mewakili dengan kesaksiannya selama 60 tahun. Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dalam bidang fikih, lebih warok, dan lebih zuhud melebihi Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari. Karya-karya Imam Bukhari. Mungkin banyak di antara kita yang hanya tahu Sahih Bukhari dan Abdul Mufrad, padahal karya Imam Bukhari sangat banyak. Mulai kitab-kitab hadis hingga sejarah dan fikih, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Ad-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Yang kedua, Adab Al-Mufrad. Yang ketiga, At-Tarikh Al-Kabir. Yang keempat, At-Tarikh Al-Awsat. Yang kelima, At-Tarikh Al-As-Saghir. At-Tarikh As-Saghir. Kemudian yang keenam, Khalqu Af'al Al-Ibad. Kemudian ketujuh, Ad-Du'afa As-Saghir. Kedelapan, Juz'u Al-Yadain. Kesembilan, Juz'u Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam. Kesepuluh, Kitab Al-Kuna. Kesebelas, Al-Masbud. Kedua belas, Birrul Walidain. Ke-13, Al-Ashribah. Ke-14, Al-Wihdan. Ke-15, Qadaya As-Sahabah wa At-Tabi'in. Ke-16, At-Tafsir Al-Kabir. Ke-17, Al-Hibah. Wafatnya Imam Bukhari. Di penghujung usianya, Imam Bukhari mendapatkan ujian yang kemudian ia lalui dengan penuh kesabaran. Amir Bukhara, Khalid bin Ahmad Az-Zazuli, meminta Al-Bukhari datang ke istananya untuk mengajar anak-anaknya secara khusus. Al-Bukhari menolak. Ia berprinsip ilmu itu mulia dan tidak boleh diterhina meskipun di depan penguasa. Ilmu harus didatangi, bukan mendatangi. Apalagi kita harus mengorbankan kaum muslimin sehingga mereka tercegah tidak bisa mendapatkan ilmu karena ia hanya mengajar anak-anak penguasa. Ad-Zahuli murka. Ia memobilisasi ulama istana untuk menjelek-jelekkan dan memfitnah Al-Bukhari. Bahkan ia kemudian mengusir Al-Bukhari. Imam Bukhari pun dengan sabar hijrah ke Samarkand. Sebulan setelah Al-Bukhari meninggalkan Bukhara, Ad-Zahuli lengser dan dijebloskan ke penjara. Anak-anaknya juga menghadapi musibah yang tak biasa. Sejak hijrah dan faktor usia juga,
kondisi kesehatan Al-Bukhari semakin menurun. Imam Bukhari wafat pada 256 Hijriah dalam usia 62 tahun, tepat di malam Idul Fitri. Kaum muslimin berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir untuknya, sholat jenazah dan menghadiri pemakamannya. Pemakaman ulama hadis yang tak ada duanya. Beliau sudah tiada, tetapi ilmunya dan karyanya terus abadi sepanjang masa. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.